Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Sinaga dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357 30 1052. Jadi di sini saya akan membuat video pertemuan 11 yang ada beberapa topik yaitu accelerometer, proximity, dan light sensor. Yang kedua ada location dan yang ketiga ada kamera. Nah, accelerometer ini digunakan untuk mengukur percepatan atau acceleration perangkat di sepanjang suku X, Y, dan Z. Nah, bisa digunakan untuk deteksi gerakan, rotasi layar, serta fitur step counter atau pedometer. Yang kedua ada proximity sensor, digunakan untuk mendeteksi kedekatan objek terhadap layar. Biasanya dipakai untuk menonaktifkan layar saat telepon dan mendekatkan ke telinga. Yang dan yang kedua ada gestur. Ini adalah kita membuat fragmen di dalam Android Studio kita. Kami membuatnya di dalam login with activity. Nah, ini kita kopikan semuanya ke dalam login with tadi itu. Sesuaikan struktur penulisan pengetikan codingannya. Nah, jangan lupa yang pertama itu kita private let init for binding. Setelah itu, pada XML-nya, kita membuat tiga button baru. Di sini kita bisa lihat saja. Nah, tiga buttonnya itu di sini kami ada sign in with Google, continue with Facebook, continue with email, continue with Skype ID. Oke, dan setelah itu, setelah sudah kita buat, nah, selanjutnya adalah kita harus mengaktifkan sensor saat tombol ditekan dengan cara menerapkan on view created di dalam di dalam login with activity Kotlin-nya. Nah, untuk copy semuanya ini, on view created-nya ini, copy semuanya sampai binding button light-nya tadi. Si button-button yang udah kita buat ini, kita masukin lagi ke sini. Sudah, setelah itu. Nah, pada kode di atas kita akan melakukan pengecekan apakah sensor tersebut tersedia di perangkat. Jika tidak, maka akan memanggil function show terus. Nah, setelah sensornya aktif, nah, maka akan membaca data sensor dengan cara menerapkan on sensor check. Seperti ini di dalam file yang sama juga. Yang ini dia. Oke, setelah itu kita bisa mengeceknya di loket kita. eh, Hasilnya. Kita selanjutnya adalah uji sensor dengan extended controller. Kita bisa membukanya di sini. Kita bisa bukanya di situ. Nanti akan keluar seperti ini, extended control ya. Tapi di sini saya tidak keluar. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kita bisa menggeser-geser HP-nya itu. Jadi rotasinya itu akan berubah di Z, X, dan Y-nya itu akan berubah ketika kita menggerakkannya. Jadi ketika sudah dijalankan itu nanti sensornya akan bergerak terus. Tetapi itu akan cukup menghabiskan baterai perangkat kita ketika kita terus menjalankannya. Nah, jadi ada cara untuk menghentikan sensor yang bergerak tersebut dengan cara menerapkan override command on destroy view.
Kita terapkan sini, kita masukin ke codingannya di dalam login with activity. Kita copy ke dalam situ semuanya. Oke. Selanjutnya adalah location. Nah, location ini berguna untuk mendapatkan koordinat lokasi kita, yaitu latitude dan longitude. Untuk bisa mengambil latitude dan longitude-nya kita perlu menerapkan views location provider, yaitu cara yang disarankan oleh Android untuk mengambil lokasi pengguna. Ya, dengan cara kita inisiasi views-nya itu di dalam file yang sama. Ya, sudah. Setelah itu sudah seperti itu kita import saja setelah sudah. Nah, selanjutnya adalah kita membuat file baru di menu di dalam menu ini. Kita buat namanya sensor toolbar menu. Seperti ini. Nah, kita kopikan. Kita buat satu vektor aset baru namanya location. Ya, kami buat yang ini. Setelah itu kita menerapkan set has option menu di dalam sini. Set has option menu. Dan setelah itu kita menerapkan on create option menu. Oke. Nah, di dalam on create ini kita handle permission. Kita kopikan ini semuanya. Permission launcher. Application. Juga kita buat yang ini file option item selanjutnya untuk mengaktifkan GPS-nya, option GPS-nya. Oke, setelah itu kita tambahkan permission di Android Manifest. Kita copy saja. Kita masukkan manifestnya. Kita ini yang ini location. Dan yang selanjutnya adalah kamera. Pertama-tama kita harus menginstal dependencies kamera di grup Gradle. Ada di bawah. Kita pilih yang modul. Nah, kita kopikan ke sini di paling bawah. Yang ini, ya. Oke, setelah itu kita menyiapkan variabel untuk kamera. Kita masukin ini, URI. Kita masukin ke login. Kita buat file baru. Ini dia, yang ini line 43 sampai 44. Kita masukin yang itu. Nah, setelah itu kita tambahkan request permission di output. Kamera permission launcher. Ini kita masukin. Oke, dan yang ini juga take picture launcher. Kita masukin juga. Ini dia. Oke. Nah, selanjutnya menambahkan di toolbar dengan icon kamera. Di toolbar tadi kita tambahin icon kamera.
Dan setelah itu, kita menambahkan item pada option item selected. Kita tambahkan yang ini, option kamera, ID action kamera. Selected. Kita masukin semuanya di sini dan sampai yang bawah ini juga semuanya. Setelah itu kita menemukan image view di layout dan sensor yang tadi. Kita aktif di XML-nya. Tambahkan image preview. Tambahkan yang ini image preview-nya. Nah, setelah itu kita menambahkan di Android Manifest-nya juga kita tambahin. Kita buka lagi nih. Tadi udah dibuat tuh, kita buat ini kamera sini. Oke. Setelah itu di providernya di dalam tag application kita buat provider. Nah ini dia provider. Selanjutnya kita buat ini di REST file path. Nah ini dia di XML kita buat file path namanya file path. Selanjutnya adalah kita eh, menjalankan programnya. Baik saja. Kita skip saja onboardingnya. Done. Dan setelah itu kita bisa continue with Face ID. Nah ini sudah seperti ini saja. Ini ketika jalankan pakai laptop. Nah jadi ketika dijalankan dan ketika kameranya itu akan terfoto dan ada lokasinya, koordinat lokasinya. Selanjutnya kita coba jalankan di HP. Ini hasil di laptop, kita coba jalankan di HP. Hasilnya itu akan seperti ini. Ketika kita sudah menghidupkan mode pengembangnya, jadi akan seperti ini. Oke. Ini seperti ini. Izinkan debugging USB, kita izinkan saja. Nah, jadi akan tampil tampilan seperti ini. Silau, maaf Pak, silau Pak. Nggak terlihat. Tidak terlihat. Seperti ini. Enggak. Seperti ini, teman-teman.
Nah, ketika kita jalankan di HP, dia hasilnya kan seperti ini. Kita bisa pencet dan kita bisa ya, dia bisa digeser-geser dan bisa kita klik down. Ketika onboardingnya sudah, nah di sini kita bisa pilih yang continue with Face ID. Nih, kita pilih aja. Sudah, nah, akan ada kamera. Nah, ketika kita chat, kameranya akan terfoto dan kita klik OK, ada pilihan OK di sini. Jadi kameranya akan memfotokan objeknya dan akan ada lokasi sama seperti yang di PC tadi atau laptop tadi hasilnya. Akan ada latitude dan longitude. Baiklah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf tidak ada keributan. Saya perbaiki di pertemuan minggu depan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hah? Ada nanti.